Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video berdasarkan komentar teman kita, yang mana dari Bang Abdul Hakim. Beliau berkomentar, Bang minta video cara menggabungkan modul powerbank dengan power supply unit. Bisa menaikkan ampere. Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang Abdul Hakim. Kemudian untuk bagi yang teman-teman lain request videonya yang belum saya buat, itu berarti memang komponen dan modul ataupun perlengkapan alat tempurnya memang tidak ada ya, ataupun memang budgetnya kurang. Demikian ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kalian. Oke kawanku, berdasarkan dari komentar beliau, ada dua komponen penting yang harus kita garis bawahi, yaitu modul powerbank dan sebuah power supply kan. Nah, jadi mungkin maksud beliau untuk menghidupkan modul powerbank dengan menggunakan power supply, kemudian dinaikkan ampernya. Oke, satu persatu kita siapkan. Kemudian yang harus kita ketahui secara sederhana adalah modul powerbank terlebih dahulu. Sederhananya, modul powerbank itu berfungsi untuk menaikkan tegangan dari 4,2 yang bersumber dari baterai, kemudian dinaikkannya menjadi 5 volt untuk mencatu daya ataupun mencharger ulang sebuah handphone. Jadi modul powerbank itu bekerja dengan tegangan baterai dari 4,2 atau 4,1 sampai ke 3,7 volt. Jadi modul powerbank ini sudah aman kita gunakan untuk mengisi baterai lithium ya, karena dia sudah ada over voltage dan over discharging. Tapi di kali ini kita tidak akan menggunakan baterai lithium untuk menghidupkan dari modul powerbank ini, melainkan menggunakan sebuah power supply. Harus kita ketahui juga bahwa power supply itu mempunyai tipe-tipe juga. Ada yang power supply dengan tipe seperti ini adalah volt yang arus keluarnya itu tetap ya, dan juga arusnya juga tetap. Kemudian ada juga power supply yang bisa kita kontrol untuk voltase dan ampernya. Contohnya power supply seperti ini. Jadi power supply seperti ini kita bisa mengatur dari voltase outnya ya. Jadi power supply ini adalah namanya power supply variable. Jadi tegangan outputnya bisa kita kontrol. Demikian juga untuk arus ataupun ampere yang keluar dari power supply ini. Jadi arusnya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Jadi power supply itu ada power supply yang tegangan outputnya juga tetap, arusnya tetap, dan juga ada yang bisa untuk voltase dan current ataupun arusnya itu yang bisa kita atur. Jadi di video kali ini kita akan melakukan dua uji coba. Pertama menggunakan power supply yang mempunyai voltase dan ampernya yang tetap. Kemudian menggunakan power supply variabel yang bisa kita kontrol untuk voltase out dan currentnya. Rata-rata modul powerbank itu mempunyai tegangan kerja yang sama ya, baik dengan model seperti ini ataupun yang tipe seperti ini. Jadi bagaimana caranya untuk menghidupkannya atau mengoperasikannya dengan power supply variable seperti ini? Kita coba pertama. Langkah yang pertama kita set dulu power supply kita ke tegangan 4,2 volt ya. Karena rentangan kerja maksimal dari modul powerbank adalah 4,2. Kemudian setelah itu untuk menyetel arusnya di sini saya coba hubungkan probe plus dan minus. Sekarang kita sudah perhatikan. Jadi output dari power supply ini itu maksimalnya sekitar di 4 amperan sampai 5 amperan lah begitu. Oke, jika sudah, sekarang kita tinggal kasih kabel di modul power bank kita lah tentunya. Untuk yang plus kita kasih kabel warna merah, dan untuk yang min kita kasih kabel warna hitam. Oke, jika sudah selesai kita hubungkan saja output dari power supply ini menuju input dari baterai modul power bank. Jika power banknya tidak hidup, maka kita harus memancingnya dengan USB charger sebesar 5 volt ke input charger dari modul powerbank ini. Maka dia akan langsung hidup kawan. Dan sekarang statusnya sudah berapa? Di 99%. Sekarang langsung saja kita tes untuk mengecas sebuah handphone ya. Oke, arus yang ditariknya sekitar 400an mA. Tapi setelah saya goyang-goyang USB chargernya, dia naiknya di 1 ampere. Ini menandakan bahwa koneksi untuk dari USB charger dari modul powerbank ke handphone itu sangat menentukan ya. Semakin tinggi laju arusnya, semakin cepatlah kita untuk mengisi dari handphone kita. Oke, sekarang kita lihat berada di 51%. Oke, dan ini berhasil kawan. Kalau kita biarkan lama dia akan naik.
karena baterai handphonenya sudah mencapai di 50% ya. Jadi arus yang ditariknya pun tidak terlalu besar. Sekarang saya coba untuk dengan modul lain, modul powerbank ya. Sekarang arus yang ditariknya sekitar 1 amperan, 1 ampere 1,1 ya, 1 ampere 1. Oke. Ini berjalan juga dengan baik. Tegangan power supply drop di 3,9 ataupun 4 volt. Masih berada di 4 voltan lah begitu. Oke, inilah caranya untuk menghidupkan modul powerbank dengan power supply seperti ini. Jadi kalau saya coba naikkan arusnya itu sudah tidak bisa. Karena memang mentoknya di 1 amperan. Kawan, karena kita hanya mencharger 1 handphone. Beda lagi kalau dengan 2 handphone, maka arus yang ditariknya akan lebih besar. Nah, mati modul powerbanknya kawan. Pengisiannya naik ya, 52%. Nah, artinya ini sukses kita menggunakan seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk menggunakan power supply seperti ini, yang tegangannya tetap. Jadi untuk mengoperasikan modul powerbank dengan tegangan kerja di 4,2, kita tidak bisa langsung direct. Melainkan kita harus membutuhkan sebuah modul yang berjudul DC Step Down. Ini adalah DC Step Down, banyak jenis ya. Kalau bisa nanti kalian pilih kualitas DC Step Down yang bagus. Sekarang bagaimana caranya? Inputkan saja tegangan output dari power supply menuju input dari DC Step Down. Oke, sekarang kita ukur berada di 13,6. Sekarang untuk output dari DC Step Down ini masih berada di 11,8. Itu artinya kita harus menurunkan lagi dari output DC Step Down ini sampai tegangan 4,2 volt. Kalau tidak kita turunkan, maka modul powerbank kita akan terasa panas dan bisa jebol. Oke, setelah dapatkan tegangan 4,2, maka untuk output dari DC Step Down ini kita kasih kabel dan ini akan terhubung ke modul powerbank, ke input baterai dari modul powerbank nanti. Oke, jika sudah selesai instalasinya, oke beginilah penampakannya kawan ya. Maka begini, output dari power supply masuk dulu ke DC Step Down yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari 13,6 menuju menjadi 4,2. Sekarang kalau saya pencet, modul powerbanknya sudah aktif. Ini terbaca di 100%. Sekarang akan saya coba melakukan pengetesan tegangan output voltnya menggunakan USB tester. Sekarang terbaca di berapa volt ya? Oke, 5,1 volt. Artinya outputnya sudah baik ya. Untuk memproses pengisian baterai, handphone ini cukup standar sekali. Bisa. Oke, sekarang saya coba untuk mengecas sebuah handphone ya. Oke, arusnya kalau kita lihat semakin lama semakin naik ya. Oke, di 700-an. Tapi tegangannya drop di 4,99, hampir 5 volt lah masih. Oke, sekarang baterainya sudah berada di berapa persen? Itu 8% ya. Oke, sekarang coba kita biarkan saja dulu. Posisi baterai sekarang sudah di 8%. Apakah dia menaik? Kalau lihat dari arus pengisi, arus yang masuk ke handphone itu sepertinya naik 700-an mAh. Oke, coba kalau kita lihat sekali lagi di 800 mAh kawan. Dan kalau saya lihat di handphonenya ini sudah naik ya, naiknya di 9%. Nah, ini proses pengisiannya masuk. Hal ini aman ya kawan. Dan DC step down-nya juga tidak panas bahkan ini. Karena arus yang masuk ini dari power supply masuk ke DC step down itu sangat kecil. Kalau untuk ngecas satu buah handphone. Kalau saya ukur arus yang masuk ke DC step down dari power supply ini sekitar 400 mAh ya. Bisa kita lihat di multi sebelah kanan itu. Itu 400 mAh yang masuk ke DC step down. Jadi DC step down-nya memang sangat aman ya, tidak panas kawan. Jadi untuk instalasi proses pengisian handphone menggunakan modul powerbank dengan menggunakan power supply tetap seperti ini, beginilah caranya. Kita harus membutuhkan sebuah DC step down. Kalau bisa nanti kalian usahakan carilah DC step down yang kualitasnya lebih baik. Silakan cari referensi di YouTube channel-channel elektronik lain sana yang membahas tentang seputar modul DC step down yang baik. Yang pernah membuat uji perbandingan lah. Sekarang masih berada di 400 mAh dan tegangan output dari DC step down masih di 4,16 dan arus yang berjalan dari modul powerbank masih di 800 mAh.
Jadi hal yang tidak bisa saya lakukan adalah untuk menaikkan ampernya. Jadi untuk menaikkan ampere mungkin kita harus menambah beban lagi yang lebih berat ya. Ya mungkin dengan mencarger dua handphone. Tapi kalau untuk menaikkan laju arus dari pengisian handphone seperti ini tidak bisa lagi karena memang bentuknya di 800 sampai 1 amperan. Jadi beginilah eksperimen sederhana yang saya bisa lakukan untuk Bang Abdul Hakim yang di sana. Demikianlah konten kita kali ini kawan ya. Untuk Bang Abdul Hakim semoga terbantu dan tanpa ragu untuk melakukan hal seperti ini, mencari handphone dengan power supply dengan bantuan DC step down dan menggunakan modul power bank. Salam sehat untuk kalian, salam kreasi tanpa batas. Saya Urus Elektro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.